Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atmala Sari Harahap dari kelas 5A Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan mendemokan hasil dari proyek yang telah saya buat dengan nama Project Bookstore, kategori e-commerce tentang penjualan buku. Dan di sini saya menggunakan framework Laravel sebagai bahasa pemrograman untuk membuat proyek ini. Langsung saja kita ke halaman ataupun tampilan pertama setelah kita masuk pada servernya. Yaitu halaman pertama terdapat menu home ataupun halaman home. Nah, di sini terdapat kata-kata "Welcome to our store, let's buy something good in here." Dan di bawahnya, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Kata-kata ini dari Muhammad Hatta. Dan di bawahnya terdapat data-data buku yang akan dijual pada store ini, seperti Hujan, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Filosofi Kopi, dan lainnya. Dan apabila kalian penasaran dengan detail buku, kalian bisa klik button See More Detail yang ada pada halaman ini. Jika telah kalian klik, maka akan memunculkan halaman detail dari buku tersebut, seperti nama pengarangnya Ahmad Wadi, penerbitnya Gramedia, dan sinopsisnya bisa kalian lihat sendiri. Dan harga bukunya 70.000, dan stok buku ataupun sisa buku yang ada pada store ini tertinggal 10. Dan di sini terdapat button back yang berfungsi. Apabila kita klik, maka akan kembali ke halaman home ataupun halaman sebelumnya. Dan di sini terdapat button add to cart yang berfungsi. Apabila kita klik, maka akan langsung ke halaman pemesanan buku tersebut. Tapi di sini kita coba kembali ke halaman sebelumnya. Dan di sini terdapat menu login. Untuk login bisa kita klik ini. Tetapi sebelum kita login, kita bisa lihat dulu apabila kita klik button add to cart sebelum login, maka dia akan menampilkan apa? Coba kita tes secara langsung. Nah, dia akan menampilkan menu login. Kenapa? Karena di menu login ini terdapat authentication yang berfungsi untuk membatasi setiap pembeli ataupun si user untuk melakukan pembelian pada store ini, sehingga si pembeli ataupun si user harus login terlebih dahulu. Langsung saja saya contohkan atmala@gmail.com dengan password. Setelah itu kita klik button login. Nah, dia akan langsung ke halaman pembelian ataupun pemesanan karena tadi kita klik add to cart. Tetapi sebelum ke situ kita klik home. Nah, pada home ini, setelah menu home terdapat menu cart. Pada menu cart ini terdapat sebuah tabel ataupun data dari si pembeli ataupun si user yang telah melakukan pembelian. Seperti nomor faktur, judul buku, jumlah pesanan, total harga, tanggal pemesanan, dan aksi yang akan dilakukan pada data tersebut, seperti button update, delete, dan melakukan transaksi ataupun pembayaran. Dan di sini terdapat fitur search ataupun mencari. Misal kita ingin mencari judul buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kita bisa klik, dia akan memunculkan sendiri. Dan apabila kita klik yang lain daripada itu, dia akan memunculkan no matching records found. Setelah itu kita coba klik button pemesanannya, yaitu dengan add to cart. Apabila kalian ingin memesan, kalian tinggal inputkan saja dan judul buku, jumlah pesanan, harga buku, tanggal pemesanannya seperti ini. Lalu
klik button simpan, maka dia akan secara otomatis tersimpan ke data buku ataupun ke keranjang tadi. Seperti ini. Dan di sini kita coba lakukan aksi update data dari pada tenggelamnya kapal Panderwick. Kita coba update tanggal pemesanannya di sini, yaitu tanggal 25 bulan 1. Di sini kita coba update. Nah, dia langsung memunculkan halaman form update-nya tadi. Di sini kita ganti tanggalnya dari 25 menjadi tanggal 27 bulan 1 2021. Nah, kita klik simpan. Nah, maka dia akan berubah dari tanggal 25 menjadi tanggal 27. Dan di sini akan ada pemberitahuan bahwa data berhasil diupdate. Dan apabila kita ingin menghapusnya, kita klik button delete saja ataupun button tong sampah ini seperti berikut. Nah, maka dia akan muncul warning, yaitu Anda yakin ingin menghapus tenggelamnya kapal Panderwick dari keranjang. Jika kita yakin, maka kita klik button delete, dan jika kita tidak yakin, maka kita klik button close. Karena di sini kita mencontohkan untuk menghapus, kita klik button delete. Nah, maka dia akan muncul pemberitahuan data berhasil dihapus, dan data tersebut pun sudah hilang dari data tabel yang ada pada menu cards nih. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan menu bayar ataupun pembayaran transaksi yang dilakukan si pembeli ataupun si user. So, kita klik button bayar. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini, yaitu struk dari pembelian si buku tadi. Jika ini sudah benar, maka kita klik saja print. Dan jika tidak, klik cancel, tapi kita klik print. Nah, dia akan bisa langsung tersimpan ke dokumen yang ada pada laptop ataupun HP kalian nanti. Misalkan di sini kita buat saja file namanya A, lalu kita save, maka dia akan tersave secara otomatis dan akan muncul tagihannya. Struk tagihannya seperti berikut ini. Dimana di sini admin store-nya Jalan Pelajar Indah nomor 600 Pekanbaru dengan kode pos, phone, email bookstore@gmail.com. Nah, di sini tadi dengan nomor faktur dan judul buku, jumlah pesanan dengan total harga 130.000 dan tanggal pemesanannya yaitu tanggal 24 bulan 1 2021. Nah, bilnya yaitu subtotalnya itu 65.000, jumlah pemesanannya itu 2 menjadi 130.000. Nah, kalian bisa transfer pada rekening ini. Apabila sudah kalian transfer, maka store pun akan mengirimkan buku tersebut kepada kalian. Nah, di sini terdapat menu logout, dan tadi kan di sini terdapat menu login. Setelah kita melakukan login, maka dia akan berubah seperti berikut ini, yaitu akan ada nama dari si user ataupun si pembeli yang melakukan login. Dan apabila kalian ingin logout, kalian bisa klik button logout. Kita klik. Nah, dia sudah langsung keluar. Di sini berubah lagi menjadi menu login. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.